Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baiklah, pertama kali izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suaibatul Aslamiyah, dapat dipanggil dengan Mia. Di sini saya mewakili Akhwat Bergerak Indonesia Center di bawah naungan Hari Jati Foundation. Mengucapkan jazakumullah khairan kasiran atas kehadiran para pengurus Akhwat Bergerak Indonesia, seluruh Indonesia, serta mitra-mitra dakwah dan jamaah semua dalam kajian online bulanan Akhwat Indonesia. Bergerak Indonesia yang kedua pada November 2021 ini. Yang dengan tema berdakwah, beramal, berserah, tafsir surat Fussilat ayat 33. Kemudian kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. Semoga guru nasional di Indonesia, terkhusus guru kita Teteh Hadijah, selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mengingatkan juga agenda thalabul ilmi kita yang secara rutinan, yaitu setelah pertemuan hari ini, maka yang terdekat akan ada di hari Minggu Ahad 28 November 2021 Hadijati Kajian Akbar bersama Ustadz Wido Supraha dan juga Teteh Hadijah Pagi Melati Sukma. Dan dalam tema menciptakan generasi emas, menjemput bangkitnya peradaban Islam. Kajian ini gratis bagi semua yang mau berinfak. Silakan seikhlasnya. Ikhwan dan akhwat dapat juga hadir. Demikian secara singkat pembukaan. Mari kita baca bersama basmalah bersama-sama untuk melanjutkan program sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya tilawah, yaitu akan dibacakan oleh Ukhti Baik, Afwan, sebelumnya mari kita lanjut acara ini dengan membaca tilawah yang kita akan dibacakan oleh Ukhti Nani Tri Sugiyarti. Waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, syukran untuk Ukti Nani. Semoga yang mendengarkan maupun yang membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membacakan profil singkat tentang AB dan juga Hadijati Foundation. Oke. Hadijati Foundation merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, serta mengusung misi dakwah juga pendidikan Islam. Hadijati berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana infak, zakat, sodakoh, dan wakaf bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, Suriah, dan negeri-negeri dunia Islam lainnya yang membutuhkan. Hadijati Foundation diinisiasi oleh aktivis dakwah dan kemanusiaan yang juga seorang penulis Islami, Hajah Hadijati Peggy Melati Sukma, Essos MH, dengan legalitas resmi lembaga bernama Yayasan Hadijati Amanati Indonesia. Kemudian biografi Akhwat Bergerak Indonesia. Akhwat Bergerak Indonesia merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Teteh Hadijah atau inisiator dan diluncurkan oleh Hadijati Foundation sebagai sebuah gerakan keakhwatan yang bekerja bagi dakwah dan kemanusiaan dunia Islam. Dalam bingkai menguatkan ukhuwah, dunia dimulai dengan kota Jakarta. Saat ini telah tersebar di 50 wilayah seluruh Indonesia.
bergerak dengan berbagai programnya dan continue mendukung perjuangan Muslim Palestina dan mempertahankan Masjidil Aqsa. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video, yaitu video pendek dari Akhwat Bergerak Indonesia. Silakan untuk Ukti Adis untuk menampilkan video dari profil Akhwat Bergerak Indonesia. Dede, anu cakep mas. Netting, anu berarti netting.
Baik, demikianlah video tentang Akhwat Bergerak Indonesia. Mungkin bisa dipahami tentang isi dari videonya, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Akhwat Bergerak Indonesia. Kemudian di sini saya akan membacakan profil tentang pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Ustazah Sulis Ummu Salamah. Beliau sudah masuk ke dalam ruang Zoom dan saya akan membacakan profilnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Sulis Ummu Salamah. Kemudian alamat Jalan Sirna Galih nomor 72 RT 1 RW 7 Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat Bogor Kota. Tempat tanggal lahir Pelaju 23 Februari 1973. Aktivitasnya Mubalighah, pembina MT Khairunisa dan MT Hadijah Bogor. Status ibu 4 anak dan 4 cucu. Moto hidup dan matilah untuk Islam. 1979 sampai 1991 beliau SD dan SMA Yaktapena 1 Pelaju Palembang. 1991 sampai 1994 D3 PAAP Unpad. 1993 santriwati Ponpes Miftah Al-Khair Bandung. Baiklah, profil mengenai Ustazah Ummu Salamah. Kita beri salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Masya Belum kenal ya? Iya, Selamat sore Ustazah. Assalamualaikum. Syukran sudah membantu kami. Salam kenal Ustazah. Alhamdulillah sehat Ustazah. Baik, Ustazah Ummu, mari kita masuk ke pemateri, yaitu kita dulu akan menampilkan materi dari yang akan dibawakan oleh Ustazah Ummu Salamah. Silakan untuk Ukti Adis menampilkan sebuah materi yang akan dibawakan oleh Ustazah Ummu Salamah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Akhwatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali pada sore hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini menuju kepada hari Jumat ya. Sebentar lagi kita akan menuju kepada hari Jumat di kala maghrib nanti. Alhamdulillah kita mengisi waktu sore hari ini dengan majelis yang di dalamnya terdapat zikrullah ya, mengingat Allah. Mengapa kita katakan walaupun zikir itu kita tahu bahwasanya menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu adalah menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu. Sore hari ini pun akan membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan berdakwah, bergerak dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang Al-Qur'an surat Fussilat ayat 33. Silakan di slide selanjutnya.
Nah, akhwat fillah yang dirahmati Allah, kita akan membahas satu ayat yang pendek ya, namun ayat ini merupakan satu kesatuan dari ayat yang ke-30 ya hingga 35 ya. Maka di dalam satu ayat ini kita akan menukil bagaimana sih tafsir tentang ayat ini sebetulnya ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Maknanya, terjemahnya adalah waman dan siapakah ya. Ahsanu qaula ini merupakan kata benda yang maknanya adalah isim tafdil ya. Dia mempunyai status sebagai kata benda bahwa paling baik kaulan. Nah, begitu ya. Siapa yang paling baik itu namanya isim tafdil. Siapa yang paling baik perkataannya? Min man, daripada orang yang da'a ilallahi, orang yang menyeru kepada Allah. Maka da'a ini kita ketahui dalam bahasanya yang lain, kalau di sini adalah kata kerja, maka kata bendanya ya kita ketahui adalah dakwah. Nah, ini aktivitas yang tentu akhwat bergerak ya, dan juga ukhtifillah yang lain di sini juga adalah orang-orang yang sangat perhatian dengan aktivitas ini ya, yaitu dakwah, perkataan orang yang berdakwah kepada Allah. Tidak cukup sampai di situ, dilanjutkan dengan wa amila ya. Setelah da'a, lantas dia melakukan aktivitas amila. Apa itu amila? Ia melakukan. Melakukan apa? Maka objeknya adalah solihah, melakukan kebaikan. Maka sering kita sebut dengan amal soleh. Sebetulnya dia adalah aktivitas yang baik, aktivitas yang solihah. Setelah itu, tidak hanya da'a, kemudian amila, namun waqala. Ya, jadi dilanjutkan dengan waw ataf, wa amila, waqala, kemudian dia mengatakan, innani minal muslimin, sesungguhnya aku ini adalah bagian dari muslim. Ya, bagian dari orang-orang yang berserah diri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya pertama adalah pujian ya. Sebelum kita melihat, karena nanti akan ditelaah yang namanya tafsir Al-Quran itu adalah sesuai dengan makna lafaz dan juga didukung dengan ma'thur ya, tafsir bil ma'thur itu dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan ayat ini ya. Dan juga kalaulah memang terdapat sababun nuzulnya atau sebab turunnya, maka biasanya akan ada dalam tafsir ini. Ya, kebetulan ini ada sebab turunnya, gitu ya. Namun perlu kita ketahui bahwa sebab turun suatu ayat itu ya nantinya tidak khusus untuk peristiwa itu saja. Nanti para ulama ya ahli tafsir akan memaparkannya dalam tafsirnya. Termasuk dalam pertemuan kita saat ini saya akan mengkajikan ya tafsir Imam Ibnu Katsir ya kepada kalian. Nah, jadi perkataan siapa yang paling baik? Artinya ketika kita berkata qaul ya, maka tidak ada yang lebih baik selain berkata itu adalah dalam dakwah, mengajak kepada Allah. Ya. Lantas kemudian apalagi setelah berkata? Bagaimana kalau berkata ternyata tidak berbuat? Ya, jadi pas sekali nih ya. Berkata namun tidak berbuat. Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu ada kecamannya sendiri. Amat besar marahnya Allah kepada kalian itu. Kabura maqtan, kebencian Allah pada kalian itu, indallah, di sisi Allah, untuk orang yang mengatakan namun dia tidak berbuat. Ya, maka dari itu ada amila. Ya, setelah itu waqal, dan dia mengatakan. Ya, jadi memang dakwah ini, gitu ya, mau tidak mau memang berkaitan dengan aktivitas mengajak dan beramal. Kalau sudah begitu, mau apa lagi kalau tidak bergerak? Ya, kalau sudah kita menyerahkan diri kita untuk da'a ilallah, maka apalagi kalau tidak memang kita menyerahkan diri kita
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat bagaimana tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Silakan. Nah, yaqulu ta'ala. Jadi Imam Ibnu Katsir kemudian menafsirkan ayat ini. Wa man ahsanu, siapa yang paling baik perkataannya daripada orang yang da'a ilallah. Jadi frasa itu dulu, ya. Yakni maksudnya adalah da'a ibadallahi ilaihi. Apa maksudnya mengajak kepada jalan Allah itu atau kepada Allah itu adalah mengajak hamba-hamba Allah itu ilaihi. Ilaihinya itu kembali kepada kata sebelumnya itu kepada Allah. Jadi siapa sih yang menjadi objek dakwah itu? Yang menjadi objek dakwah itu adalah semua yang berstatus sebagai manusia. Maka dia adalah ibadah Allah. Dia adalah hamba-hamba Allah. Ya, jadi kita harus ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan khitabus syari, ya, memberikan seruan ya dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu al-muta'alliq bi af'alil ibad. Allah itu memberikan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah itu kaitannya adalah dia berkaitan dengan muta'alliq dengan seluruh perbuatan hamba. Jadi bukan berkaitan dengan perbuatan umat Islam saja atau perbuatan segolongan kaum saja, tidak. Tapi untuk semua. Maka dari itu dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwasanya Allah mengutus Rasulullah itu untuk siapa? Kafatan. Ya, kafatan, untuk semua manusia. Kafatan nas, untuk semua manusia. Jadi salah kalau kemudian ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya syariat itu adalah hanya untuk orang Arab saja. Itu tidak seperti itu. Atau hanya untuk pria saja, apalagi tidak demikian. Ya. Nah berikutnya kemudian wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Nah ini ya, maknanya adalah wa huwa fi nafsihi muhtadin bima yaquluhu. Jadi apa yang dimaknai dengan amila sholiha adalah ketika seorang yang berdakwah itu, ya, dia itu adalah muhtadin fi nafsihi. Dia itu orang yang terberi menerima hidayah untuk dirinya sendiri juga. Artinya di sini bima yaquluhu, apa saja yang dia katakan, apa saja yang dia ajak kepada manusia itu, dia itu lebih dulu melakukannya. Nah itu, ya. Makanya da'a ilallah ini disandingkan, diatofkan dengan amila sholiha. Jadi bagaimana bisa ya, ada orang yang kemudian mengajak ke jalan Allah, tapi dia lebih dulu mengingkarinya, gitu ya. Jangan mabok, tapi dia yang mabok, begitu ya. Nah ini maknanya wa huwa fi nafsihi muhtadin bima yaquluhu. Jadi dia itu untuk dirinya sendiri adalah orang yang muhtad, orang yang menerima hidayah itu, orang yang tertunjuki bisa seperti itu. Terhadap apa? Terhadap apa yang dia katakan. Ya. Selanjutnya kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan, fanaf'uhu li nafsihi. Maka kalau orang ini, ya, kalau kemudian orang yang berdakwah ini melakukan, ya dia sudah menyeru nih pertama, dia menyeru kemudian melakukan amal soleh. Sesungguhnya itu adalah naf'uhu li nafsihi. Manfaatnya itu untuk dirinya sendiri. Kita bahas dulu yang ini ya. Apa maknanya bahwasanya kalau kita berdakwah itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Akhwat bergerak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya sebagai contoh mudahnya mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah ilah yang memang pantas dia menjadi ilah, itulah Islam. Mengajak menyembah memang yang dia bukan makhluk. Kalau yang lain itu bisa menyembah manusia lagi, atau dia menyembah sesuatu yang dibuat oleh manusia, berhala misalnya. Atau jangan-jangan menyembah sesuatu yang dihasilkan manusia, apa harta. Banyak bukan? Orang yang menjadikan harta atau pangkat jabatan itu sebagai Tuhan. Nah, tapi kalau Islam, ketika kita mengajak orang lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah kita itu sudah memberikan manfaat, selamatnya akal kita juga sebagai pengemban dakwah.
Apalagi kita sertai dengan kita itu amila, kita itu orang yang melakukan. Coba bayangkan ya akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kita membiarkan kondisi umat saat ini mereka menyembah misalnya pohon besar atau menyembah matahari. Kasihan bukan? Sebetulnya dengan akal yang diberikan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat bahwa pohon itu bakal mati. Betul tidak? Bagaimana bisa menyembah, menjadikan Tuhan sebagai yang kita jadikan Tuhan kita itu sesuatu yang sama sifatnya dengan makhluk. Apa? Mati. Nah, maka dari itu, ketika kita mendakwahkan agama Allah ini, sesungguhnya kita itu sudah memberikan keuntungan atau naf'un kepada diri kita sendiri. Manakala kita itu memang amilah juga, melakukan juga. Linafsihi. Berikutnya, naf'un kepada siapa lagi? Naf'un li ghairihi. Ya. Dan memberikan manfaat kepada orang yang lain. Nah, ini jadi kita itu Islam itu haitsuma yakunu syara'u takunul maslahatu. Nah, ini merupakan kaidah. Ya, kaidah syariat. Di mana ada syariat, maka di situ akan ada maslahah. Ya, jadi salah kalau kemudian kita mengatakan, syariat ini nggak cocok lagi. Oh, bukan. Justru yang nggak cocok lagi itu sebetulnya adalah hawa nafsu manusianya. Misalnya homoseksual. Ini Islam udah nggak sesuai lagi nih. Udah banyak orang yang kepengen homoseksual. Sehingga kemudian dia katakan nggak cocok lagi Islam. Nah, itu salah. Justru Islam itulah yang akan menghapuskan penyimpangan seksual seperti itu. Jadi jangan salah gitu ya. Jadi yakinlah ya akhwat fillah yang dirahmati Allah, manakala kita mengatakan berdakwah kepada Allah, kemudian melakukan apa yang kita dakwahkan, itu sungguhnya naf'un kepada diri kita dan juga kepada orang selain kita. Ya, makanya sebelum saya ke lazimun wa muta'addin, ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmat bagi seluruh dunia. Mungkin akan terbayang pada akhwat sekalian, misalnya jangan dakwahkan Islam deh, kan faktanya dunia ini bukan muslim semua. Nah, ini ada salah pemahaman. Gitu ya, seakan-akan Islam itu memaksa orang yang bukan muslim itu untuk menjalankan apa-apa yang memang diperintahkan, yang syaratnya dia harus muslim. Seperti sholat. Seperti misalnya saum, puasa, Ramadan, atau puasa yang lain. Seakan-akan kita itu harus memaksa non-muslim itu untuk keluar dari agamanya. Salah. Tidak seperti itu. Kalau syariat yang berkaitan dengan syaratnya harus muslim, jelas Allah sudah mengingatkan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Namun yang namanya syariat itu kan tidak bicara masalah ibadah mahdhah saja. Tapi dia berbicara tentang aturan-aturan umum yang akan berbuah kemaslahatan manakala diterapkan. Yang itu pantas untuk manusia manapun. Seperti contoh, haramnya zina. Apakah itu hanya maslahat bagi muslim saja? Tidak. Itu akan menjaga keturunan masyarakat manapun yang agamanya apapun. Ketika riba itu stop, ya akhwat fillah yang dirahmati Allah, yang senang itu bukan hanya kita muslim, tapi juga non-muslim. Ketika pajak itu menjadi suatu masukan negara yang diharamkan dalam Islam, sehingga Rasulullah katakan, masuk neraka pemungut pajak gitu ya. Kalau diberhentikan pajak itu jadi sumber utama negara, yang senang itu bukan hanya orang muslim saja. Ya, maaf kalau yang non-muslim, ya, yang non-muslim pengusaha dia pun senang kalau tidak selalu dijadikan usahanya itu jadi istilahnya dipajaki begitu ya. Nah, itu contoh. Karena itu jangan khawatir dengan yang namanya dakwah Islam. Cahaya Islam itu harus dipijarkan kemana-mana, diterangi ya untuk siapapun yang mendengarnya, gitu ya. Lazimun wa muta'addin, ya. Lazimun wa muta'addin itu adalah dia sendiri. Jadi kalau kita tarik bahasa Arabnya ya, wahuwa, ya, lazimun wa muta'addin, dia itu juga termasuk orang yang lazim. Lazim itu mengikatkan diri terhadap apa yang dia dakwahkan. Kitanya, orang yang da'a ilallah itu adalah dan amila solihah itu adalah lazimun. Dia yang
orang yang mengikatkan diri dengan apa yang dia dakwahkan. Ya. Wa muta'addin, ya, yaitu dan dia itu termasuk orang yang membenarkan, ya, ini itta'ada yatta'idu. Maaf ya, saya tadi sebetulnya ingin mengganti slide ini, ada sedikit. Jadi bukan memperhitungkan apa yang ia dakwahkan, ya, tapi maknanya adalah muta'addin itu dia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam dakwah Islam itu kita tuh menyampaikan janji-janji Allah bahwa syariat Allah itu akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Jadi dia itu orang yang terdepan dalam membenarkan janji Allah. Nah, ini dijelaskan lagi oleh Imam Ibnu Katsir, ya. Nanti saya diingatkan ya, udah berapa menit lagi waktu saya ya. Saya selalu minta demikian, saya ini agak bahaya kalau suka lupa Masih waktu. 25 menit, Umu. Begitu. Masih hampir 30 menitan lagi. Iya, terima kasih, Teteh. Walaisa huwa minal ladina ya'muruna bil ma'rufi wala ya'tuna. Jadi orang yang berdakwah itu ya seperti akhwat bergerak, ya, ataupun ada yang di dalam Khadijati Foundation begitu ya, ataupun akhwat filah yang ada di dalam kita bersatu ya dalam pergerakan dakwah ini. Dia itu bukanlah orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Ya, tunah itu maksudnya mendatangi. Maknanya dia sendiri ternyata tidak melakukan yang ma'ruf. Mahwal ma'ruf. Ma'ruf itu adalah pelaksanaan syariat Islam. Jadi artinya dia memerintahkan untuk melaksanakan, tapi dia duluan yang melanggar. Tidak seperti itu. Berikutnya, wa yanhauna 'anil munkar wa ya'tuna. Nah, ini diingatkan. Dia mencegah dari kemungkaran, yaitu pelanggaran syariat Islam. Tapi dia mendatangi pelanggaran itu. Atau dia melakukan pelanggaran. Bal, akan tetapi, ya, apa yang diinginkan? Ya tamiruna bil khair wa yatrukus syarr. Dia itu adalah ya tamiru, betul. Ya tamiru itu menyuburkan kebaikan. Jadi mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Dan dia pun meninggalkan keburukan, syarr itu, kejelekan, pelanggaran kepada Islam. Kemudian wa yad'u al-khalqa ilal khaliqi. Dia itu senantiasa yad'u, menyeru. Ya, menyeru siapa? Menyeru ciptaan Allah itu, yakni hamba-hamba Allah itu untuk ila khaliqi tabaraka wa ta'ala, agar hamba-hamba Allah ya dia mau menuju kepada Tuhannya yang maha suci dan maha tinggi. Ya. Jadi itulah aktivitas yang paling nampak dalam kehidupan seorang muslim yang sejati sebetulnya. Wahadihi, ya, ini ayat ini dikatakan amatun fi kulli man da'a ila khairin wa huwa fi nafsihi muhtadin. Ya, ini ayat ini walaupun nanti dia punya sebab turun ya, atau sababun nuzul atau jamaknya adalah asbabun nuzul gitu ya. Namun ayat ini dia maknanya adalah amah, umum, untuk setiap orang yang menyeru kepada kebaikan. Dan dia pula menyeru kebaikan itu untuk dirinya. Dia pula muhtad. Dia juga menerima hidayah itu. Dan diingatkan oleh Imam Ibnu Katsir, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulan nasi bidzalik. Rasulullah itu adalah seutama-utamanya, paling utamanya manusia dalam melakukan itu. Kama qala Muhammad bin Sirin, ya, seorang ulama ya, sudah menafsirkan ini. Jadi bukan hanya 1-2 orang yang menafsirkan seperti ini, yang berpendapat seperti ini. Muhammad bin Sirin, As-Suddi, wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ini adalah ulama-ulama yang mu'tabar, yang sangat dianggap dalam menjadi ahli tafsir ya, ulama yang kemudian dikenal qaul-qaulnya menafsirkan ayat demi ayat. Ya, baik, bisa dilanjutkan. Nah, bagaimana sebab turun ayat ini? Ini juga perlu kita ketengahkan ya. Qala, ya, berkata Imam Ibnu Katsir, qalat Aisyah. Aisyah itu berkata, walahum hadhil ayah, ya, dan bagi mereka
itu ada maksud bagi mereka dalam ayat ini. Siapa yang dimaksud? Ya, maka kita lihat setelah ayat itu, qalat fahwal muadzinu idza qala hayya 'alas shalah. Ya, ini sebenarnya berkaitan turunnya dengan muadzin. Muadzin itu asal kata dari adzana yu'adzinu, muadzin, ya. Adzana yu'adzinu ta'dzinan, ya, muadzin itu adalah pelakunya. Dia yang mengumandangkan, mengundang orang untuk salah satunya, mari kita sholat. Ya. Faqad da'a ilallah, karena sesungguhnya muadzin itu, ini hadisnya itu sangat-sangat mulia yang namanya muadzin itu. Dia itu adalah orang yang menyeru kepada Allah. Wa hakadha qala Ibnu Umar wa Ikrimah innaha nazalat fil muadzinin. Sesungguhnya ayat ini, kata Ibnu Umar dan Ikrimah, yang keduanya merupakan sahabat Rasulullah SAW, ini berkaitan turunnya tentang muadzin. Nah, begitu ya. Namun waqad dzakara al-Baghawi an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Namun kemudian ya, Imam al-Baghawi dari Abi Umamah al-Bahili, ya, Allah meridhoinya bahwasanya annahu qala fi qawlihi wa amila salihah qala yakni salatan rakaataini bainal adzani wal iqamati. Nah, di sini saya sebutkan bahwasanya apa yang dimaksud dengan amila salihah setelah kemudian diseru, ya, da'a ilallah, kemudian amila salihah itu tercakup pula satu pensyariatan adanya sholat sunnah 2 rakaat di antara adzan dan iqamah. Nah, begitu. Ya, jadi inilah sebab turun ayat ini. Ya, lanjutkan. Dilanjutkan slide-nya. Ngeheng? Oh, sudah ya, astagfirullahaladzim. Ya, makna ayat. Nah, sekarang ini kita kembali ke makna ayat. Wasahihu, jadi dengan berbagai pendapat ya yang dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir ya tentang bahwasanya ini adalah berkaitan dengan muadzin. Yang sahihnya bahwasanya annal ayata amatun fil muadzinina wa fi ghairihim. Nah, ini dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, juga nanti ada pendapat yang lain juga, bukan hanya Imam Ibnu Katsir saja. Kama qala Ar-Razzaq an Ma'mar an Hasan Al-Basri. Nah, begitu ya. Itu pun sama senada. Bahwasanya ayat ini memang dia umum. Jadi untuk muadzin, yaitu orang yang mengumandangkan adzan dan selain muadzin. Fa amma halu nuzulil hadhil ayat. Cik kasih langsung. Ada Cik kasih buka baju celana. Sampai ibu pukul. Ya, kondisi turunnya ayat ini ya, fa innahu lam yakunil adzanu masyru'an bil kulliyati. Maka sesungguhnya tidaklah keberadaan adzan itu merupakan sesuatu yang dimasyru'kan dalam seluruh kondisi. Ya, dalam ketika turunnya itu. Ya, ketika turun ayat ini ya, maka adzan itu belum disyariatkan untuk setiap ya salat. Li'annaha makkiyatun, karena ayat ini adalah turunnya di Makkah. Wal adzanu innama syuri'a bil madinati ba'dal hijrah. Nah, sedangkan adzan itu sendiri hanyalah dia pas disyariatkannya itu di Madinah, yaitu setelah hijrah. Ya, setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan baiat Aqobah kedua, di baiat Aqobah kedua ya masih posisi di Mekah, setelah itu Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar. Nah, setelah hijrah di Madinah itulah baru pensyariatan adzan untuk setiap 5 waktu sholat. Ya, nah ceritanya seperti ini. Hinna arihi Abdullah bin Zaid bin Abdin ya Rabbihil Ansari. Ya, jadi saat itu dia melihat Abdullah bin Zaid ini dalam mimpinya, ya, fi manamihi, dalam mimpinya itu. Faqassahu ala Rasulillah, kemudian dia mengisahkan kepada Rasulullah. Jadi dia mimpi bahwa dia diajarkan teks-teks adzan itu. Maka ketika Rasulullah mendengarkannya, fa'amarahu an
yulqiyahu ala Bilal. Maka kamu sampaikan ini pada Bilal. Kamu ketemu Bilal dan sampaikan ini. Fa innahu anda sautan. Maka sungguhnya dia itu, Bilal itu adalah penyeru dengan suara yang paling indah. Ya. Kama huwa muqarrarun fi maudhi'ihi, ya. Sebagaimana ini ditetapkan ya untuk menjadi maudhi' ya, dalam maudhi' itu topik ya, topik bahwa adzan ini ya menjadi sesuatu yang disyariatkan setelah itu. Makanya jadilah ya teksnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu ya. Itu adalah apa yang didengarkan ya, diajarkan lewat mimpi kepada salah seorang sahabat. Lantas ketika mengadukan ke Rasulullah SAW, Rasulullah mentakrirnya, mengiyakannya, baik itu lafaznya, maka ajarkan kepada Bilal dan Bilal lah yang adzan. Begitu. Ya. Fasahihu ya, maka ini adalah sahih. Idzan annaha amatun. Bahwasanya ayat ini memang tidak hanya berkaitan tentang adzan saja atau muadzin saja. Ini juga diutarakan oleh Abdur Razak an Ma'mar an Hasan. Ya, jadi senada pendapatnya. An Hasan al-Basri. Annahu ta'ala hadhil ayata, bahwasanya ketika dibacakan ayat ini, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah al-ayah. Bahwa ini adalah maknanya umum. Artinya orang yang berdakwah ke jalan Allah, orang yang melakukan amal soleh ya setelah dia menyandingkannya ya, berdakwah, beramal soleh, dan kemudian mengatakan bahwa kami ini termasuk orang-orang yang berserah diri ya. Lanjut. Silakan lanjut slide-nya. Nah, saya memberikan slide terakhir, i'tibar. Ya, i'tibar itu bagaimana kita mengambil ibrah. Ini juga dari apa yang dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir. Faqal, hadza habibullah, hadza waliyullah, hadza safwatullah, hadza khiyarutullah, hadza ahabbu ahlil ardi ilallah. Aduh, saya menuliskan ini sangat sangat terharu sekali begitu ya. Bagaimana ternyata Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan sebutan-sebutan terbaik ya bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, melakukan amal soleh dan mengatakan bahwa aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, Allah katakan bahwasanya ini adalah kekasih-kekasih Allah. Ini adalah kekasih-kekasih Allah. Ya, orang-orang yang berdakwah ini adalah orang-orang yang dikatakan waliullah. Dia adalah penolong Allah. Bagaimana kita yang kecil ini, kita yang tidak berharga, kita yang bakal mati, kita yang lemah ini, kemudian Allah meminta pertolongan pada kita. Apakah kita tidak tersanjung, akhwat fillah yang dirahmati Allah? Ya. Dan jangan sekali-kali kita kepada waliullah, kepada habibullah ini menista mereka, karena sesungguhnya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah itu adalah para pewaris Nabi. Wajar kalau kemudian Allah katakan hadza safwatullah, ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan ini adalah orang pilihan Allah, khiyaratullah, orang-orang terbaik, orang-orang yang dipilih betul-betul sehingga dia dikatakan terbaik. Hadza ahabbu ahlil ardi, inilah penghuni bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaballahu fi da'watihi, dia selalu menjawab ya, dia menerima ya mengijab Allah ya dalam dakwah-dakwahnya. Tidak pernah dia berdakwah itu memikirkan untuk dirinya, itu tidak pernah, begitu ya. Apalagi para nabi, begitu ya. Bagaimana kemudian kalau mau memperhitungkan bagaimana resiko yang harus diterima oleh Musa alaihissalam ketika harus menghadap kepada penguasa sebengis Firaun yang istrinya sendiri dia bunuh.
Kita tahu kan ya sirahnya, kisahnya itu ada di dalam Al-Quran, di dalam tafsir juga bagaimana kisah tentang istri Firaun. Ya, karenanya ya para nabi itu bukan orang pilihan, tentu dia sudah tidak mau. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disiksa, diblokade, begitu ya. Tapi beliau tidak peduli. Beliau tidak peduli dengan itu. Yang dia pedulikan adalah bagaimana mengijab Allah, memenuhi ya seruan-seruan Allah untuk mendakwahkan agama Allah ini. Wada'an nasa ilama ajaballahu fihi min da'watihi, ya, mendakwahkan manusia terhadap apa yang Allah meminta kita untuk mendakwahkannya. Wa amila sholihah, ya, dan beramal soleh, mengejawantahkan, merealisasikan, mengaplikasikan apa yang kita dakwahkan, ya, fi ijabatihi, dalam mengijabahnya itu kita tuh terdepan dalam melakukan kebaikan. Waqal, dengan mengatakan innani minal muslimin, dengan bangga kita mengatakan bahwa aku ini adalah termasuk orang yang menyerahkan diriku kepada Allah. Hadza khalifatullah, ini baru khalifahnya Allah. Ya, ini adalah orang-orang yang layak dikatakan sebagai khalifatullah. Ya, dia adalah khalifatullah, seperti wakil-wakil Allah istilahnya ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya, orang-orang yang hidupnya itu memang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu jangan pernah berkecil hati ya, bergerak dalam dakwah ini. Belajar terus kalau kita memang lemah. Kalau kita memang salah, kita kurang ilmu, belajar. Karena itu kewajiban belajar itu adalah satu hal yang kemudian menempel dalam kewajiban dakwah. Begitu ya. Kewajiban kita agar bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, menghafalkannya sekuat tenaga, dan kemudian juga mempelajari tentang hadis, termasuk mempelajari tentang bahasa yang menjadi sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu bahasa Arab. Ini satu rangkaian. Ya. Karena apa? Karena kita nanti akan mendakwahkan agama Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong para pengemban dakwah, termasuk juga akhwat filah yang bergerak dalam akhwat bergerak ya, dan juga Khadijati Foundation dan juga akhwat yang lain. Mudah-mudahan selalu kuat ya, dan bersabar diri hingga nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Jazakillah khairan katsiran. Semoga kita semua yang di sini mendapatkan pahala dan ilmunya bisa kita gunakan dan bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baiklah, kita masuk ke silakan raise hand atau tulis di chat komentar. Di sini sudah ada Bunda Echa Effendi. Silakan Bunda untuk bertanya. Assalamualaikum Ustazah, ketemu lagi kita di agenda hari ini. Masya Allah, Ukhti Echa ya, semangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Mangga. Tafadhalin. Kita sebagai pengemban dakwah yang memang Allah amanahkan, maksudnya diberikan kesempatan, diamanahkan sebagai aktivis dakwah, yang tugas itu tidak mudah untuk kita embankan gitu Ustazah. Nah, terkadang di dalam satu jamaah kelompok itu tentu ada hambatan-hambatan di dalam jamaah tersendiri. Yang mau ditanyakan ke Ustazah, gimana caranya agar aktivitas dakwah kelompok bisa maksimal dan semangat giroh itu kuat gitu Ustazah. Jazakallahu khair Ustazah. Wa iyyakumul jaza wal khair. Amin. Boleh saya jawab langsung? Mangga Ustazah. Pertama, kita harus tahu bahwasanya
ini adalah perintah. Amrun minallah. Ya, kalau memakai kata bendanya itu amrun. Amrun itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu ini perintah? Ya, banyak sekali bertaburan dalam Al-Qur'an itu untuk waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu salah satunya. Ya. Ali Imran 104, salah satunya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang senada. Bahkan Allah memuji mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, mengapa kita harus tahu? Kita harus paham bahwa ini adalah amrun karena ini berkaitan dengan aktivitas kita. Ya, yang kita tahu itu adalah khitabnya itu adalah perintah dan dia jazm, dia kuat. Mengapa? Karena ada celaan dari Allah Subhanahu wa taala manakala kita meninggalkan dakwah itu. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Ya. Hendaklah kamu itu beramar ma'ruf nahi munkar. Aula yushikanna 'alaikum iqaban, atau Allah akan timpakan nanti siksanya dari sisi Allah. Nah, gitu. Kalau sudah ada lafaz seperti itu, maknanya ini adalah jazm, kuat. Maka itu adalah perintah yang kuat. Perintah yang kuat itu hukumnya adalah wajib. Satu. Kedua, niat. Kalau sudah berkaitan dengan niat, tidak ada yang lain jawabannya, lillah. Hatta yang sunnah juga itu lillah. Kalau kita melakukan sesuatu yang mubah, boleh. Ya, misalnya sekali waktu kita ingin jalan, misalnya jalan kaki kemana, misalnya atau jalan bersama keluarga, kan boleh saja kan? Ya kan, boleh seperti itu. Itu harus ya ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak akan menghiasi jalan-jalan kita itu dengan kemaksiatan, begitu kan? Nah, ini penting sekali lillah ini. Nah, ketiga ya, akhwat fillah yang saya cintai karena Allah, ini dengar ya. Kalau sudah kita tahu ini perintah Allah, sabar kalau interaksi dengan siapapun. Berinteraksi dengan siapapun itu akan menghadapi segala minusnya. Kalau plus nggak usah diomongin. Baiknya para pengemban dakwah, nggak usah diomongin. Semua pasti punya. Tapi minusnya inilah khasnya manusia, saudara-saudaraku. Kita ini bukan Tuhan. Kita ini bukan malaikat. Kita pasti ada kekurangan. Ya, misalnya ketika Teteh Khadijah ya, Teteh Khadijah misalnya merasa penat, kok tugas nggak dikerjain ini tim, ya Teh? Ya Umu. Teteh ngomongnya gimana Teh? Ini bagaimana tugas kalian? Pernah nggak Teh ngomong gitu Teh? Kira-kira? Pasti pernah Umu. Nah itu ketika kita menerima seperti itu, kalau baperan Teh, nggak ada yang cocok dengan orang yang seperti ini. Kalau dia baper ke sini, saya mau nyari teman dakwah yang nggak pernah marah. Tingkat marah orang itu bermacam-macam. Ya, belum lagi kalau memang kita benar-benar lupa. Misalnya Teteh Khadijah punya hutang dengan teman-teman, lupa bayar, bisa jadi kan Teteh? Iya. Mungkin nggak begitu? Mungkin sekali. Namanya lupa kan. Oh iya, saya pernah pinjam uangnya, kok saya lupa mengembalikannya. Tapi kita sudah baper duluan. Ini baper ini bisa jadi penyakit, sahabat-sahabatku sekalian. Jangankan ya kita berbicara tim dakwah, kita berbicara sahabat akrab aja kalau baper ini bermasalah. Nah, makanya batasan bapernya yang keempat. Batasan bapernya apa? Batasan kita bergaul itu apa? Ya, kita harus tahu ya yang namanya hukum setiap perbuatan. Jadi kalau sahabat kita salah, kita ingatkan. Nah, begitu ya. Kita ingatkan kalau sahabat kita salah. Dalam hatta dia itu adalah seorang ustazah ataupun misalnya ulama kita. Ingatkan. Bagaimana cara mengingatkan? Ini penting, tolong dicatat. Ketika kita melihat orang salah, maka berbicaralah langsung di hadapan orangnya, cari situasi dan kondisi yang memungkinkan. Paham nggak? Gitu ya. Salah kalau kemudian kita
Ukhti Echa kesal dengan Ummu Salamah, tapi ngomongnya ke Teteh Khadijah. Selesai nggak masalahnya? Kalau Teteh Khadijah itu memberikan solusi, alhamdulillah. Solusinya misalnya, kalau begitu kamu ingatkan Ummu Salamah. Harus begitu. Nah ini harus terbiasa kita. Oh ini, atau kita minta penilaian dulu. Teh Echa minta penilaian dulu sama Teteh Khadijah. Misalnya, Ummu Salamah tuh saya lihat dia kemarin misalnya tidak berkerudung di luar rumah, Teh. Gimana menurut Teteh? Nah nanti dengar bagaimana solusi dari Teteh. Tapi yang menjadi solusi realnya itu adalah bicara dengan saya. Benar nggak? Yang menjadi anak-anak permasalahan dalam kita bekerja sama gara-gara main belakang ngomongnya. Bener nggak sih, Akhwat Pila? Benar, Ustazah. Ustazah. Satu lagi, ya. Kalau kita kan bicara masalah bagaimana kita bergerak biar bisa berdakwah bersama-sama sesama manusia, sesama umat Islam kan, maka lupakan saja manakala itu memang kesalahan-kesalahan yang istilahnya apa ya, sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, yang menjadi sifat dia, yang memang tidak apa-apa. Iya, Soleha. Apa Soleha? Ini calon pengemban dakwah. Apaan? Jangan ganggu. Termute, Ustazah. Nah, kita harus belajar melupakan kesalahan orang, Mbak Echa. Harus belajar, gitu ya. Inilah yang akan melanggengkan kewajiban kita dalam mengemban dakwah. Ya, baik itu dulu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Mungkin ada tambahan, Mangga silakan. Jazakallah khair, Ustazah, untuk jawaban. Baik, silakan untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Sri Bali. Silakan Bunda Sri yang mau bertanya. Buat bertanya. Terima kasih, Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Bali. Iya, Ustazah, Masya Allah, slide terakhirnya benar-benar menyentuh sekali, Ustazah, ya Allah. Karena betapa banyak nikmat yang Allah kasih ke kita. Dan Allah cuma minta kita bantu Islam dengan syiar Islam. Iman kita kan kadang naik turun, Ustazah. Gimana caranya kita untuk tetap istiqomah mencintai Allah sehingga kita bisa menyiarkan Islam. Baik, itu saja Ukti Sri. Ya, baik. Ya. Sama Ukti Sri, ketika saya menuliskan slide ini begitu ya, saya tuh sudah tidak bisa menahan apa keharuan saya, ya Allah. Pantas saja mengapa kemudian Allah katakan ini adalah kekasih Allah begitu ya. Pernah dalam satu cerita yang mudah-mudahan ini berguna untuk kita, saya yakin ini berguna. Jadi ada seorang suami yang istrinya tuh memang sejak dari masa lajangnya itu mengemban dakwah. Tapi kemudian tidak dengan suaminya, ya. Seperti biasa suaminya menginginkan beristrikan akhwat ini karena memang dia adalah pengemban dakwah. Tapi pada faktanya ketika menjadi istrinya, suami ini sering menghardik. Tahu menghardik ya? Menghardik itu marah. Tahu. Nah, gitu Mbak Echa ya. Saya pernah mungkin karena saya tahu Mbak Echa dari Medan ya. Gimana kalau orang Medan menghardik? Mungkin pakai kau lah begitu ya. Iya. Dan mungkin senada dengan itu. Lantas ceritanya berkunjunglah suami istri itu ke rumah kami. Istrinya ngobrol dengan saya dan kemudian suaminya ngobrol dengan suami saya. Saya dengar bagaimana nasihat suami saya. Ini saya juga sangat terharu. Tolong dengarkan nasihat saya. Istrimu itu adalah penolong agama Allah. Dia adalah wali Allah. Kalau antum memarahi dia, antum itu memarahi walinya Allah. Dia sampai terperanjat itu. Begitu.
Ya, nah seperti itulah sebagai contoh begitu ya. Bagaimana kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga mengatakan bahwa ulama itu adalah warasatul anbiya, itu sama sebetulnya maknanya. Bayangkan ulama itu pewaris nabi begitu ya. Sedangkan kita semua yang dengan apa namanya tuh, apalagi kita sebagai perempuan ya, sebagai wanita, tidak ada perbedaan loh. Taklif ini, pembebanan ini antara perempuan dengan laki-laki muslim sama saja, semuanya terikat dengan kewajiban yang lain. Kita juga sebagai ibu, sebagai anak gitu ya, sebagai anggota keluarga itu tetap ada kewajiban yang lain. Namun kita berupaya mengatur ini semua begitu ya. Nah, ceritanya al-imanu yazidu wa yanqusu kan gitu kata Rasulullah. Iman itu kadang naik, kadang turun. Namun maknanya secara hadis itu bukannya hari ini kafir, besok muslim, mukmin lagi, bukan. Hari ini kafiroh, besok mukminah lagi, bukan. Namun itu adalah al-jawu, itu adalah atmosfer, itu adalah suasana keimanan. Maka dari itu, Mbak Sri yang dirahmati Allah dan ibu-ibu ya akhwat filah semua, bagaimana kita menciptakan al-jawu ini? Menciptakan suasana ini, itu ada pada diri kita. Kalau kita kurang baca Al-Qur'annya, baca Quran cepat. Jadi sebetulnya perkara al-jawu ini ada pada kita. Kita kebanyakan reuni dengan teman-teman yang tidak dakwah, udah jangan dulu. Datangi rumah ustazah itu, datangi rumah ibu nyai, datangi rumah istri-istri Habib misalnya. Datangi pondok pesantren, minta nasihat. Insya Allah kalau sama ulama itu nggak akan dia mencelakakan. Nah itu bentuk kita menjaga al-jamu kita. Masih kurang, tahajudnya cek. Masih kurang, menghafal Al-Qur'annya cek. Saya kalau ada satu surat yang saya sangat favorit ya, kalau saya sering baca ya, Al-Hadid, Al-Mujadilah, dan Al-Hasyr. Itu rindunya luar biasa kalau saya lama tidak membaca itu. Nah contoh itu, contoh. Padahal nggak banyak ya, nggak banyak, tapi kerinduan saya pada Allah itu naik begitu. Bagaimana Allah kisahkan di situ kisahnya surga, bagaimana Allah kisahkan neraka, bagaimana perjalanan di jembatan Siratal Mustaqim itu sangat memberikan suasana yang Masya Allah luar biasa. Ayo ditiru Mbak Sri. Satu lagi, TV udah aja matiin. Kalau nggak menonton berita tentang kondisi umat, udah mulai melipir, kebanyakan nonton film, itu bisa down. Ya, yang punya suami, nih makin nyucikan baju suami, misalnya seperti itu. Apapun lah, ya Allah, setiap tetesan keringnya baju ini ya Allah, uapnya ini jadikan pahala hamba bertemu denganmu ya Allah. Ngomong sendiri loh di tempat jemuran tuh ngomong ya Allah. Saya pernah merasakan itu semua, ibu-ibu, teteh-teteh yang dirahmati Allah. Mulai saya punya pembantu, akhirnya saya berhentikan pembantu itu biar saya saja. Karena apa? Saya ingin. Nah itu menjaga al-jamu ini teh. Kalau kebanyakan merenung itu ya. Kebanyakan merenung, nah itulah kalau kita bicara tentang al-jawu, menjaga nafs kita begitu ya. Silakan dilaksanakan. Nggak ada ceritanya banyak ngadu sama orang, nggak, laksanakan. Mohon maaf ya. Masya Allah, syukran Ustazah. Masya Allah. Semangat terus ya Mbak Sri. Iya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut, minta maaf sebelumnya, tidak semua bisa terakomodir. Jadi sisa 2 pertanyaan lagi, yaitu satu dari raise hand Bunda Yuniati Bandung dan satu yang ada di chat. Ya. Ya. Saya dulu. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh Yuni. Iya, Teteh. Ustazah, saya izin bertanya ya. Jadi saya tuh masih
di hati tuh masih terkendala. Jadi saudara saya itu ada yang menikah dengan non muslim, tapi dianya sudah haji dan sering umroh sih, tapi dia tuh masih tinggalnya sama non muslim. Sedangkan kalau menurut agama Islam itu kan ada dalilnya Ustazah di surat Al-Imran ayat 200 itu kita tuh harus berpisah gitu. Tapi kami sudah menasihatinya, orang tua pun sudah menasihatinya juga, tapi tidak menurutinya. Itu bagaimana ya? Itu saya tuh yang saya pikirkan itu kasihan dengan orang tua gitu, Ustazah. Kan itu kalau pertanggungjawaban itu kan terhadap orang tua dan anak gitu, itu gimana ya Ustazah? Jadi kalau Iya, terima kasih Teteh. Teteh, ini yang menikah, yang muslimnya laki-laki apa yang perempuan? yang perempuan, saudara saya itu perempuan, Jadi Ustazah. dia bersuamikan orang yang kafir. Oh, Iya. Masya Allah. Gitu Ya. Ustazah. Jadi terkendala aja Ustazah. Jadi saya tuh ya sedih gitu. Maksudnya kita kan orang tua saya muslim, kita semua muslim gitu. Jadi kalau di dalam Al-Mumtahanah itu jelas Teteh, wala tumsiku bi'isamil kawafir, ya. Jadi sampai kemudian jadi tidak boleh kita itu ketika si perempuan ini menjadi muslimah, jadi dia dalam pernikahan sesama orang kafir, lantas kemudian dia menjadi muslimah, dia berhijrah, maka dia tidak boleh dikembalikan kepada suaminya. Jadi tidak ada ikatan ya perempuan muslimah dengan laki-laki yang bukan muslim. Pertama yang harus kita lakukan adalah pengecekan bahwasanya ngerti apa enggak saudara kita ini. Karena bisa jadi di masa saat ini ketika agama itu dianggap suatu hal yang menakutkan, mungkin akan menjadi sosok radikal dan sebagainya. Banyak sebetulnya keluarga-keluarga yang walaupun dia Islam, tapi dia memilih tidak terikat dengan agama. Dan menjadikan agama itu hanya dipilah sebatas ibadah ritual. Ini kan kita temukan. Nah, apakah keluarga kita ini termasuk keluarga yang demikian sehingga mengakibatkan keturunan-keturunannya itu tidak banyak tahu, menutup aurat tak tahu, ya, sholat wajib 5 waktu tak tahu, bisa jadi kan? Ini dia cuma sekadarnya saja, jangan-jangan sholat itu cuma setahun 2 kali, itu pun kalau tidak disertai berhalangan. Mestinya berhalangan saja kita hadir di lapangan untuk menyaksikan dakwahnya, gitu kan? Sholat id itu kan biar kita wanita haid menjauh dari tempat sholat dan menyaksikan. Mereka tidak boro-boro, ya, bahkan banyak itu setelah sholat id ya udah salam langsung lari dan tidak mendengarkan khutbahnya yang berisi kebaikan, ya. Nah, jadi ini yang harus dicek, Teh. Terjadi ikod akad di situ, tidak terjadi akad. Tinggal dipastikan dan kemudian kedua dilakukan proses penyadaran semaksimal mungkin, sebatas upaya kita, sebatas wewenang kita. Manakala kita sudah lakukan, dia masih saja berarti kita sudah bisa menjawab nanti di hadapan Allah, ya Allah saya sudah ingatkan. Jangankan Teh Yuni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ada yang dia tidak mampu dengan lisannya yang mulia untuk memberikan hidayah, karena bukan hak prerogatif kita, ya. Itu adalah hak Allah. Kita hanya menyampaikan saja. Begitu ya, Teh Yuni. Mudah-mudahan Allah kasih. Jazakallahu khairan Ustazah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pertanyaan selanjutnya dari mana saya? Dalam chat? Dari chat, Ustazah. Ya. Mungkin saya yang menyebutkan dakwah ini ujungnya akan bermuara atau berakhir seperti apa? Apa ada tahap-tahapnya atau berjalan begitu saja tanpa kita tahu akan berakhir seperti apa? Ya. Seperti itu saja. Begini ya, dakwah ini dia adalah amal.
dari amal, ya, yang diatur. Jadi salah satu amal dari kumpulan amal. Dari setiap amal yang semuanya itu ada aturannya, ada landasan syariahnya, ya, ada nas Al-Quran, ada nas hadisnya, dan ada contohnya. Nah, begitu. Maka kalau saya ya melihat adanya sekelompok umat ya bergerak untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya, dan dilihat kemudian landasannya mereka bergerak adalah akidah Islam, maka tidak ada satupun yang mengatakan itu jamaah sesat, nggak boleh. Ya, dan yakinlah kalau sudah diangkat ada yang mengaturnya, maka yang mengaturnya inilah yang nanti akan menjadi ujung tombak apa yang sebetulnya mereka harus lakukan, yaitu proses penyadaran anggotanya, kajian anggotanya, lantas kemudian bergerak seperti apa, itu ada arahannya semua. Disinilah mengapa dakwah itu waltakum minkum ummatun, hendaklah ada sekelompok umat. Ummatunnya tidak pakai alif lam, tapi dia pakai ummatun saja, isim nakiroh, menunjukkan bahwasanya akan banyak kelompok umat nantinya. Nah, begitu. Akan banyak kelompok umat itu. Maka tidak boleh saling mengklaim bahwa akulah yang paling benar. Tidak boleh. Nah, apakah tujuan dakwah ini? Li'i'la'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Kalimatullahiyal ulya. Kalimat Allah inilah yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi. Artinya, bagaimana kemudian kita contoh Rasulullah SAW itu, ya, sampai kemudian menawarkan siapakah yang mau memberikan kekuasaannya padaku untuk menerapkan syariat Islam. Nah, ini tujuan dakwah itu. Begitu ya, dengan sinar cahaya dari pemahaman para anggotanya, ya, tindak tanduknya, bahwa mereka adalah pengemban dakwah yang menyelenggarakan, menolong, meluaskan dakwah Islam ini, maka bisa jadi kan, misalnya kalau gerak dakwahnya misalnya sampai ke Palestina, di Palestina itu ada satu kekuatan yang kemudian melihat apa tujuan dakwah kalian ini. Kami ingin hukum Allah ini diterapkan. Kemudian kelompok dakwah ini adalah kelompok yang memang memegang kekuatan di Palestina, misalnya seperti suku Aus dan Khazraj yang kemudian berislam dan bernama para golongan Ansor. Itu dari suku Aus dan Khazraj tadinya. Mereka itu pemilik kekuatan. Yang harus dicatat, ya, yang harus dicatat, apa yang mereka lakukan itu adalah menyerahkan kekuasaan itu, bukan merebut kekuasaan itu. Tidak ada ceritanya Rasulullah merebut, apalagi berkudeta berdarah, tidak ada. Dan ciri khasnya itu memang dia ini adalah kelompok kuat. Ya, artinya kelompok ini yang menyerahkan kekuasaan ini, dia memang memiliki kekuasaan real di daerah itu. Paham nggak, akhwat fillah? Nah, ini nih biasanya bukan tugas emak-emak. Biasanya, emak-emak itu perantaranya saja. Karena biasanya petinggi-petinggi kekuatan itu adalah para laki-laki. Makanya bergeraklah bersama suami-suaminya. Bagi yang sudah dikaruniai, bergeraklah bersama ayah-ayahnya, om-omnya, ami-aminya, ya, khol-kholnya semua, ya, ami dan khol itu semuanya. Ajak keluarganya. Kalau ada bagian dari militer di negara ini, ajak dakwah. Paman, saya ini dakwahnya itu, bagaimana syariat Islam ini biar bisa membumi lagi seperti Rasulullah dulu. Wah, radikal kamu. Apa sih paman? Radikal itu jadi harus dakwah, harus dialog, diskusi, bisa memberikan argumentasi. Kalau pamannya marah-marah ya pulang dulu, jangan dilanjutkan, gitu ya. Pamannya mental lewat istri paman, nah begitu. Karena apa? Karena Rasulullah itu begitu berdakwahnya, ya. Nah, itulah akhwat fillah yang dirahmati Allah. Teruslah bergerak ya dalam kebaikan, menyebarkan Islam, ya, insya Allah ya malaikat di kanan dan kiri kita ini ya menilai kita,
Ya, niatkan itu semua untuk agama Allah. Ya, sabar menghadapi ujiannya. Ya, manakala suami melarang, kaca diri dong. Mungkin suami kurang dilaksanakan kewajiban kita kepadanya dengan cara yang baik. Jadi jangan langsung pundung kalau suami melarang. Tadi ada ya di chat itu, suami melarang. Berikan waktu terbaik juga untuk suami. Jadi insya Allah dengan proses semua, dengan kesabaran kita, suami pun nanti akan terbuka. Ternyata istrinya itu dengan berdakwah ini memang dia temukan dia adalah istri yang baik. Walaupun mungkin pintarnya lebih dari suami, tapi istrinya tetap istri yang bersahaja di hadapan suaminya. Itu nasihat saya. Apakah cukup? Baik, cukup. Syukran Ustazah. Syukran Ustazah. Al-afu minkum, mohon maaf lahir batin ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi Ya Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembawa materinya Ustazah Ummu Salamah. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan juga mohon maaf kepada Bunda Isyut Trisnawati dari Jambi dan juga Bunda Enin Yeti, Bunda Nuryani Suluh. Mohon maaf waktunya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Jadi sebelum melanjutkan acara selanjutnya kita bisa foto bersama dulu. Boleh ya Ustazah? Silakan. Baik. Silakan. Tafadhalin. Baik, silakan untuk di capture. Ukti Adis. Ukti Dian, maaf. Oke, saya hitung semua boleh mengaktifkan kameranya. Saya hitung dengan 3. Oke, dari nomor 6 ya. Udah siap. Gimana? Oh iya, baik. Jadi di sini kan kita, Masya Allah sebelumnya di sini sudah join banyak banget ya. Ada Akwatifillah, ada 124 yang join, Masya Allah. Semoga ilmunya berkah dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi karena di sini, amin. Jadi karena di sini ada banyak, jadi kita ambil slide 6 slide ya. Oke. Oke, dimulai dari slide pertama ya. Oke, kemudian kita hitung 1, 2, 3. Oke, lanjut kita ke slide kedua. Silakan yang mau berpose dengan senyum manisnya. Oke, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Lanjut slide ketiga. Oke, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Cukup? Oke, lagi. Saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Syukron, jazakunallah khairan kasiron. Sebelumnya mungkin kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu dari Teteh Khadijah sendiri. Baik, silakan Teh, mungkin ada yang disampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali sebelum Teteh membuka, tentu jazakillah khairan kasiran, Masya Allah untuk Gurunda yang tercinta, yang insya Allah
dirahmati Allah, semoga beliau dijaga ilmunya, sehatnya, sabarnya, kuatnya, dakwahnya, keluarganya, seluruhnya insya Allah. Dan semoga kita yang mendoakan mendapatkan berkah dari kebaikan yang kita mohonkan kepada Allah untuk Ustazah Ummu Salamah. Masya Allah. Semoga ilmu beliau insya Allah menjadi tetes-tetes penyejuk bagi kita yang terus berjuang untuk thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, Masya Allah, jika Ustazah masih berkenan, 15-20 menit kami di sini, tapi kalau ada lain hal yang akan dikerjakan, Insya Allah saya mendengarkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran Ustazah. Baik, minta izin Ustazah menyampaikan penutup untuk para akhwati fillah dan khususan yang Teteh cintai, Teteh kasihi, seluruh penggerak dari Akhwat Bergerak Indonesia yang saat ini Masya Allah ya, Allah izinkan tersebar di 50 wilayah di seluruh Indonesia dengan 40 wilayah yang aktif ya, bergerak selama ini dengan perjuangannya masing-masing, tanpa Teteh nafikan ya, bahwa masing-masing pun memiliki perjuangan-perjuangan personalnya ya, tetapi insya Allah para akhwati fillah di Akhwat Bergerak Indonesia, seperti pelajaran yang sore hari ini kita dapatkan dari guru kita Ustazah Ummu Salamah, insya Allah sadarlah bahwa jalan terjal yang kita rasa ya sedang kita tempuh ini, sesungguhnya itulah rezeki luar biasa yang Allah pilihkan bagi kita. Sebab itulah jalan para nabi dan rasul, itulah jalan para pendahulu kita. Jika jalan itu hanya lurus-lurus dan tanpa hambatan, tentu Allah Ta'ala tidak akan berulang-ulang menyampaikannya di dalam Al-Quran mengenai perjalanan-perjalanan yang ditempuh oleh para nabi dan rasulnya, khususon 25 nabi dan rasul yang kita diminta secara teliti ya mempelajarinya dari dalam Al-Quran. Teteh buka terlebih dahulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. 1 jam lebih sudah kita lewati. Alhamdulillah masih diberi umur oleh Allah Ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kapan saja kita bisa wafat, kita bisa pergi dari dunia ini, bisa selesai. Jika 5 menit kemudian sesuatu terjadi dan umur kita berakhir, maka 5 menit sebelumnya tentu saja kita pun masih tetap belum mengetahuinya. La haula wa la quwata illa billah. Jangan menyia-nyiakan waktu. Selama Allah masih memberikan umur, selama Allah masih memberikan kuat, selama Allah masih memberikan pergerakan dari tubuh ini, dengan segala keadaan apapun, maka bergeraklah terus. Insya Allah, Allah menciptakan kita dan Allah telah menyampaikan, Faiza farahta fansab wa ila rabbika farghab. Allah sampaikan selesai satu kerjakan yang lain, selesai satu perjuangkan yang lain hanya dengan menyandarkan harapan kita kepada Allah. Jika berharap kepada Allah, maka sesungguhnya tidak ada kata berhenti, tidak ada kata jeda, karena Allah itu maha dan kita berharap terus kepada Sang Maha. Tidak ada harapan yang lebih tinggi, tidak ada harapan yang lebih besar, tidak ada harapan yang lebih muluk ya kalau kita sebut, kecuali Allah, karena Allah adalah maha. Maka menggapainya itu tidak akan ada semestinya ya, untuk menggapai harapan itu tidak ada penghentinya begitu. Justru kalau ada sesuatu yang kita rasa mencegah, menghalangi, kita akan berjuang bagaimana agar halang rintang itu bisa kita atasi. Sebab harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Zat yang mengadakan kita, menciptakan kita,
menuliskan takdir kita, memelihara kita, merawat, menjaga, memberi tuntunan, menciptakan kenikmatan yang paling puncak, yaitu surga untuk kita. Itulah harapan kita pada kehidupan kita di muka bumi ini. Oleh karenanya gurunda kita yang tercinta, Ustazah Ummu Salamah, telah menyampaikan bahwa Masya Allah ya, mereka yang berada di jalan dakwah itu adalah para kekasih Allah. Itulah keluarganya Allah. Ketika terus mengkaji Al-Quran, berdekatan dengan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, maka Allah menyebutnya sebagai keluarganya Allah Ta'ala. Itulah orang-orang yang Allah pilihkan. Allah pilihkan jalannya ya, untuk mengusung agama yang Allah kirimkan ke muka bumi ini. Agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Islamlah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesiapa yang dipilih Allah, dibukakan pintu, dibukakan jalan untuk memasuki pergerakan demi terus menyampaikan agama Allah, maka Masya Allah ya, rezeki yang luar biasa. Tentu rezeki ini harus kita jawab. Menjawab rezeki ini tentu harus dengan cara yang sebaik-baiknya. Mensyukurinya, menerimanya. Dengan apa? Dengan tolabul ilmi. Dengan terus bertahan, berjuang, dengan segala daya upaya pada segala keadaan kita. Ya mungkin keadaan kita ada naik, ada turun, mungkin perasaan kita ada naik, ada turun. Bergeraklah terus dalam naik turunnya kehidupan, naik turunnya takdir, tanpa melepaskan harapan hanya kepada Allah. Sehingga dalam segala naik turunnya takdir, naik turunnya perasaan, naik turunnya keadaan, ada yang kita pegang kuat-kuat. Ya, sehingga kita tidak terpental, tidak terlepas. Ada Allah yang kita pegang kuat-kuat. Mungkin pada kehidupan dunia yang hari ini kita miliki, besok bisa hilang. Yang hari ini kita rasa dekat dengan kita, besok bisa menjauh. Yang hari ini kita kira adalah milik kita, besok bisa dimiliki, berganti pemilik misalnya kepada orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha. Maka peganglah kuat-kuat harapan kepada Allah, tujuan kepada Allah ya, sehingga apapun yang Allah silih pergantikan dalam kehidupan dunia kita, kita yang akan berjuang untuk menghadapinya, mengatasinya, menolong diri kita ya, agar tidak terlepas dari harapan, sesungguh-sungguhnya harapan dan sebaik-baiknya harapan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kirimkan terlebih dahulu salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri, seluruh keluarga, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, tabi'ut tabi'in, seluruh pengikut, para muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Ta'ala. Allah mudahkan kita di hari hisab dengan syafaat beliau dengan izin Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik para akhwati fillah, karena waktu yang terbatas ya, hanya tersisa 10 menit lagi. Tadi Teteh sempat melihat juga beberapa pertanyaan di chat ya. Kemudian juga jamaah yang raise hand, maaf lahir batin, tidak bisa terakomodir seluruhnya. Tadi Masya Allah Ummu ya, peserta mencapai 138 ya, tadi ya, mungkin sempat 140. Jadi mungkin memang tidak bisa terakomodir semua yang ingin bertanya. Dari beberapa pertanyaan di chat, memang ada muncul tentang kisah-kisah kehidupan ya, tentang suami yang melarang, tentang bagaimana kalau kita diamanahi dakwah, tapi kemudian kita juga ada urusan keluarga ya, ada urusan suami, ada urusan anak-anak ya, ada juga yang bertanya bagaimana kalau saya menerima ya poligami, menerima istri yang kedua dari suami saya ya, apakah artinya saya juga sudah menegakkan dakwah dan seterusnya dan seterusnya. Teteh hanya ingin sampaikan karena semua pertanyaan tentu membutuhkan waktu dan ketelitian serta ketelatenan untuk menjawab. Tapi mari kita kembali kepada apa yang disampaikan guru kita, innamal a'malu binniyah ya. Kuatkan dulu niatnya. Karena niat ini juga menjadi satu target dari syaitan, hawa nafsu ya, agar bergoyang-goyang, berpindah-pindah, berbelok-belok ya. Maka berjuanglah terus meluruskan niat. Jika niat kita jelas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi naik turunnya kehidupan, keadaan yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang tentu tidak akan pernah berhenti ya di dalam keadaan hidup ini, apakah secara personal, di dalam rumah tangga,
maupun dakwah yang kita jalankan, ini seluruhnya isinya adalah ujian demi ujian. Allah Ta'ala telah menyampaikan dalam surah Al-Anbiya 35 bahwa selama kita di dunia, kita masih akan menghadapi ujian demi ujian. Dan bentuk ujian itu dua, kata Allah. Maka kita harus nurut ya kepada pemberitahuan Allah. Allah menyampaikan kesenangan adalah ujian, kesusahan adalah ujian. Maka naik turunnya hidup seluruhnya ujian. Ya Allah, berilah hamba kesehatan. Maka ketika kita sehat itu ujian. Ya Allah, angkatlah penyakit hamba. Ketika kita sakit, itu ujian. Sehat kita ujian, sakit kita ujian. Memiliki ujian, tidak memiliki ujian. Seluruhnya dalam keadaan hidup kita ujian. Oleh karenanya, luruskan niat Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita menghadapi naik turunnya keadaan di dalam urusan personal, rumah tangga, kehidupan, dakwah, ya, maka kita pun akan selalu berjuang untuk tidak rapuh, jatuh, sebab kita tahu bahwa kita masih ingin bertemu Allah, ya. Dan ketika kita berusaha mencari solusi-solusi, kita akan bergerak kepada cara atau solusi yang sepenuhnya hanya dinaungi oleh syariat, ya. Itu yang akan menguatkan kita, karena mencari solusi yang berbasis kepada Quran dan hadis, bersandar kepada ilmu dari guru-guru yang salih, berdekatan dengan kumpulan yang menguatkan ya dengan iman dan takwa, itu saja sudah merupakan solusi, begitu ya. Sudah merupakan solusi. Baru berdekatan dengan orang-orang salih, baru memiliki guru-guru yang salih, ya, baru berkumpul dengan jamaah yang menguatkan iman dan takwa, itu saja sudah solusi gitu dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala di antaranya pada surah At-Talaq ya ayat 3, 4, 5 itu menyebutkan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi masalahnya. Allah akan kirim rezeki dari sumber yang tidak diduga-duga. Jika ia tawakal, maka urusannya itu akan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bertakwa, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi dengan ketawakalan Allah tuh akan mengurusi gitu urusan-urusan kita. Nah, apa itu makna tawakal? Tawakal itu berserah kepada Allah atas hasil. Dimulai dengan perjuangan. Berjuang, Al-Ankabut 69. Allah menyukai hamba-hamba Allah yang selalu bermujahadah, yang selalu berjuang, yang selalu bersungguh-sungguh di dalam melakukan pergerakan hidupnya. Mereka berjihad hanya dengan mengharap ridha Allah. Allah berjanji maka Allah akan selalu menunjukkan jalan-jalannya. Allah menyukai hamba-hambanya yang serius, yang berjuang, begitu ya, yang betul-betul berusaha, ya. Maka itulah tugas kita. Tugas kita meluruskan niat. Tugas kita adalah selalu bermujahadah, ya. Dan tugas kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Allah menyukai hamba-hamba yang berjuang, tapi kemudian barang siapa yang bertawakal, Allah akan urusi urusannya. Maka setelah perjuangan yang kita lakukan, serahkan hasilnya kepada Allah. Ya. Justru di titik ini Allah akan mengambil alih urusan kita. Di titik inilah maka segala solusi yang kita perlukan akan hadir dan bermunculan. Akan tertuntun jalan kita seperti janji Allah. Fasbir, inna wa'dallahil haq. Sabar karena janji Allah sesungguhnya adalah benar. Maka itulah insya Allah rumus yang kita coba laksanakan ya dengan ilmu yang disampaikan gurunda kita ya, dengan sedikit motivasi sharing ya dari Teteh. Luruskan terus niat kita, jadikan Allah sebagai tujuan ya, carilah solusi hanya bersandar kepada syariat ya, dan terus bergerak. Terus saja bergerak. Sebab sebelum kita bertemu Allah, kita itu tidak mencapai apa-apa dalam kehidupan ini. Hidup ini bukan cuma tentang dunia. Hidup ini adalah sejak alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirah. Betapa kita ingin hidup kita ini lengkap sampai hari pertemuan dengan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Maka di dunia ini apapun yang terjadi, jangan patah arang, jangan patah semangat, berpegang terus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengalami masalah di dalam rumah tangganya kembali kepada Allah. Ummu tadi menyampaikan, Masya Allah ya, mungkin kalimat Ummu itu kayak, maaf, ya mungkin kita menyimaknya seperti sambil lewat gitu ya.
Tapi kalimat beliau ini Masya Allah, beliau tadi memang menyampaikannya santai ketika mencoba menjawab secara cepat dan singkat tentang pertanyaan di chat. Bagaimana kalau suami melarang, bagaimana kalau kita punya urusan dengan suami rumah tangga, tapi kita juga punya amanah dakwah. Maka beliau simpel saja. Berkaca dong, kata beliau. Gitu ya. Apa maknanya? Itu ilmunya dalam, karena Islam itu selalu mengajarkan kita muhasabah. Ya, Islam itu selalu mengajarkan kita tafakur, merenung, bukan menunjuk, bukan menghakimi, bukan keluar dulu gitu ya. Tapi Islam itu mengajari kita tafakur. Allah saja bertanya, apakah kalian berpikir? Ya tafakkurun ya, merenung nggak, berpikir nggak? Kemudian muhasabah, melihat ke dalam diri kita. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Hisab diri kita, maka ayo kita berkaca, kata Ummu. Ayo lihat, barangkali suami kita merasa bahwa kita tidak memberikan yang terbaik baginya, tapi kita memberikan yang terbaik gitu bagi dakwah kita. Tentu sama sekali tidak salah, ya. Dakwah itu harus mendapatkan yang terbaik dari kita, tapi jangan lupa bahwa setelah kita menikah, ridhonya Allah ada pada ridho suami, begitu ya. Jadi memang kita yang harus mengetahui bagaimana mengelolanya. Oh, tapi suami sayanya memang yang kelakuannya, maaf misalnya, nggak mau kenal urusan agama Allah, dia sendiri asik dengan dunianya, bla bla bla, and so on and so on. Masya Allah, Allah juga mengajarkan, bahkan menyampaikan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim tentang Umi Asiyah binti Muzahim. Memang ada yang diamanahi dakwah oleh Allah untuk berdakwah kepada suami gitu. Untuk berdakwah di dalam keluarga. Karena dakwah bukan selalu begini, di hadapan online, di hadapan jamaah, di atas panggung, bepergian ke sana kemari, kayak Teteh Hadijah keliling dunia dan seterusnya. Tidak, semua masing-masing kita diberi wadah dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bismillah, semoga Akhwat Bergerak Indonesia bisa terus berkontribusi kepada umat ya, bisa terus berkontribusi pada tegaknya perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Dengan satu kunci, tolabul ilmi. Karena bergerak, berdakwah itu beriringan dengan tolabul ilmi. Berhijrah beriringan dengan tolabul ilmi. Ingin istiqamah beriringan dengan tolabul ilmi. Ingin sabar beriringan dengan tolabul ilmi. Tidak bisa dilepaskan. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, barang siapa yang senantiasa melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, Allah mudahkan dia ke jannah. Itu kunci ya, insya Allah. Mudah-mudahan sore hari ini semangat kita tercharge kembali. Insya Allah bulan depan ya rutin. Insya Allah kita akan berkumpul kembali dalam kajian bulanan Akhwat Bergerak Indonesia. Dan jangan lupa yang terdekat, insya Allah hari Ahad ini kajian akbar Hadijati Foundation bersama Ustadz Wido Supraha. Masya Allah ya, materinya juga penting ya. Bagaimana membentuk generasi emas untuk mempersiapkan bangkitnya peradaban Islam ya. Jadi insya Allah semoga hari Ahad pagi kita bisa berkumpul kembali, sambung menyambung terus ya dengan guru-guru kita untuk menyemangati terus diri kita yang mudah-mudahan betul di hadapan Allah ini kita terpilih untuk menjadi bagian dari Teteh, mana terus, pantang mundur, jadikanlah rumus dari Allah fasbir ya, fasbir. Dipegang terus ya, dipegang terus, dirasakan, diresapi, fasbir, sabar, sabar dalam seluruh jalan yang sudah Allah tetapkan pada umur kita di dunia. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di jannah. Demikian dari Teteh, maaf lahir batin, terima kasih untuk tim Hadijati Foundation, kemudian Akhwat Bergerak Indonesia Center, terima kasih kepada seluruh pengurus Akhwat Bergerak di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk seluruh jamaah yang bergabung. Masya Allah pasti ada jamaahnya Ummu Salamah ya, ada jamaah-jamaah Teteh mungkin yang terkoneksi dengan tim dakwah Teteh ya. Masya Allah, semoga Allah satukan terus ukhuwah kita ini betul-betul sebagai satu tubuh ya, yang pada akhirnya akan menghantarkan anak-anak kita, cucu keturunan kita, insya Allah betul-betul menjadi pembebas Masjidil Aqsa ya, menjadi pembebas seluruh keadaan kaum muslim yang hari ini qadarullah masih tertindas ya di berbagai wilayah dunia. Semuanya itu adalah rezeki dari Allah. Untuk apa? Untuk membuat kita punya track dakwah
yang jelas dan semangat kekuatan berjuang yang tidak pernah putus. Insyaallah semoga sampai di janahnya Allah Ta'ala. Demikian dari Teteh, maaf lahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu yang sudah semakin sore, kita minta kesediaan gurunda kita Ummu Salamah memimpin kita menutup pertemuan kita dengan doa sebelum nanti kita menyambut azan maghrib. Mungkin di wilayah Indonesia Timur, wilayah Indonesia Tengah, juga kawan-kawan yang di Australia tadi ya, Teteh lihat ada yang bergabung dari Sydney, Melbourne, mungkin sudah kelewat-kelewat waktu salatnya, tadi ada yang izin salat dan seterusnya. Mari kita tutup kebersamaan kita ini dengan mengikuti doa bersama Ummu Salamah. Jazakumullah khairan katsir, maaf lahir batin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Ummu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akhwat fillah, akhwat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tafakkur, menundukkan pikiran dan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fid dunya wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ya Allah wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada'alana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, jazakillah khairan katsir. Insyaallah jemaah semua, jazakallah khairan katsir ya. Insyaallah salam untuk keluarga semua di rumah. Semangat terus. Masya Allah. Ada calon mujahid. Iya, amin Ustazah, amin. Baik, semua saya izin ya. Ya Ustazah, hati-hati di jalan ya Ustazah. Ya. Oh ya, dan Terus syukran Ustazah ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya. Mudah-mudahan hari Ahad nanti bisa bergabung lagi ya. Silahkan bisa minta link Zoom-nya dari nomor-nomor Hadijati, baik Hadijati Dakwah Center 0888430000 ya, atau Hadijati Online Care 0887
Hadijati Dakwah Center 0888 436 0000 atau Hadijati Online Care 0887 Ulang, Ustazah. 7000 887 ya. Silahkan, insya Allah bisa mendaftarkan ya untuk hari Ahad. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya pada harapan kita terhadap Allah ya. Khadijah dan Ummu Salamah. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, syukur kasiron, jazakumullah khairan yang sudah hadir pada kajian bulanan sore ini. Ustazah, Ustaz Jili, Teh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya mau mengulangi yang sudah disampaikan sama Teteh tadi, yaitu pada Ahad tanggal 28 akan ada kajian akbar yang diisi dengan tema mencetak generasi emas, menjemput bangkitnya peradaban Islam. Untuk yang mau join bisa langsung minta linknya ke nomor Hadijati dan akan saya sebutkan Hadijati Dakwah Center di 0888 8436 0000. Kemudian yang satunya Hadijati Online Care di 0887 7000 887. Baik, syukron atas waktunya dan saya tutup. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan kita mendapatkan pahala yang udah join dalam kajian bulan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron, jazakumullah khairan semuanya. Mau suasmina itu. Airnya. Mau diambil kawan-kawan. Sayang kan. Ya, dipersilakan untuk akhwat fillah yang mau keluar boleh silakan.